Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talks Maintenance edisi ke-15 masih membahas mengenai maintenance planning dan scheduling dengan pokok bahasan Maintenance Work Planning Part 2, yaitu Maintenance Planning Principle. Maintenance Work Planning akan terdiri dari 6 prinsip, yaitu prinsip pertama berbicara mengenai maintenance planning terpisah grup dari maintenance lapangan. Prinsip yang kedua adalah maintenance planning fokus kepada future work. Prinsip yang ketiga adalah maintenance planning memelihara komponen level file. Prinsip yang keempat adalah maintenance planning melakukan perencanaan berdasarkan dari planner expertise. Prinsip yang kelima adalah maintenance planning mengenal skills dari skill-skill tenaga lapangan. Dan prinsip yang keenam adalah maintenance planning melakukan pengukuran kinerja atau measure performance dengan work sampling. Planning principle yang pertama, separate group. Planner diatur pada departemen terpisah dari grup pemeliharaan untuk memfasilitasi dalam teknik perencanaan serta fokus pada pekerjaan yang akan datang. Artinya, planner bukan anggota craft crew atau bukan anggota tenaga lapangan. Planner melapor kepada supervisor yang berbeda dari craft crew. Planner dapat melapor kepada manajer yang sama yang memegang wewenang atas pengawas craft crew. Artinya, planner dapat membuat laporan kepada manajer yang sama. Planner harus terlibat dalam mempersiapkan pekerjaan yang belum dimulai, dan pengaturan pemisahan ini memungkinkan planner untuk berkonsentrasi pada perencanaan pekerjaan masa depan. Planning prinsip yang kedua, yaitu focus on the future work. Kelompok perencanaan berkonsentrasi pada pekerjaan masa depan, pekerjaan yang belum dimulai, untuk menyediakan pemeliharaan setidaknya 1 minggu backlog yang direncanakan, disetujui, dan siap untuk dilaksanakan. Backlog ini memungkinkan pembuatan jadwal mingguan. Teknisi lapangan atau tenaga lapangan atau supervisor lapangan sendiri yang akan menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat pekerjaan sedang dikerjakan. Setelah penyelesaian pekerjaan, supervisor atau tenaga teknisi utama lapangan akan memberikan umpan balik atau feedback kepada planner atau kepada kelompok perencanaan. Umpan balik itu dapat terdiri dari masalah apapun, perubahan rencana, atau informasi yang bermanfaat lainnya sehingga rencana dan jadwal kerja di masa mendatang dapat ditingkatkan. Bila dalam bahasa reliability adalah feedback dapat berupa maintenance data dan atau berupa reliability data. Atas dasar feedback tersebut, planner akan memperbaharui rencana pekerjaan yang ada dan mengajukan informasi umpan balik untuk membantu pekerjaan di masa mendatang. Planning principle yang ketiga yaitu komponen level file. Departemen Perencanaan memelihara sistem file yang sederhana dan aman berdasarkan nomor tag peralatan. Sistem file memungkinkan perencana untuk menggunakan data peralatan dan informasi yang dipelajari pada pekerjaan sebelumnya untuk menyiapkan dan meningkatkan rencana kerja
terutama pada tugas pemeliharaan atau pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan yang berulang. Umumnya, tugas pemeliharaan berulang selama periode waktu yang cukup, sehingga informasi biaya membantu membuat keputusan perbaikan atau penggantian. Supervisor, teknisi, dan engineer pabrik dilatih untuk dapat mengakses mini file ini guna mengumpulkan informasi yang mereka perlukan dengan bantuan perencana minimal. Artinya, supervisor, teknisi, dan engineer dapat mengakses file ini tanpa bantuan dari planner, atau kalaupun ada, sangat minimal. Planning principle yang keempat, estimate based on planner expertise. Prinsip keempat, planner menggunakan pengalaman dan keterampilan mereka bersama dengan informasi file tadi yang dari mini file untuk menentukan perkiraan waktu untuk work order atau perintah kerja. Perkiraan waktu harus merupakan gagasan yang masuk akal tentang apa yang mungkin diperlukan oleh teknisi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diusulkan tanpa masalah yang tidak biasa. Planner harus memiliki keterampilan yang sangat baik, keterampilan dalam organisasi, keterampilan dalam komunikasi, dan dilatih dalam teknik perencanaan. Jadi prinsip pada keempat adalah estimasi dari pekerjaan perencanaan itu didasarkan kepada planner expertise. Jadi itulah sebabnya planner harus mempunyai skill, top level skill technician, sehingga planner dapat membuat satu perencanaan yang bisa dipakai oleh teknisi lapangan. Planning principle yang kelima, recognize the skill of the craft. Artinya, planner mengakui atau mengenal skills dari tenaga lapangan. Secara umum, planner bertanggung jawab untuk apa sebelum bagaimana. Jadi, planner bertanggung jawab terhadap apa dan bagaimana. Kelompok perencana berkeinginan untuk mengembangkan rencana standar yang terperinci, tetapi juga harus merencanakan setiap pekerjaan. Oleh karena itu, planner memasukkan sebanyak mungkin detail ke dalam setiap rencana dengan tunduk pada persyaratan untuk merencanakan setiap pekerjaan. Planner menentukan ruang lingkup permintaan pekerjaan termasuk klarifikasi maksud pencetus jika diperlukan. Planner merencanakan strategi umum pekerjaan dan menyertakan prosedur awal jika belum ada dalam arsip. Dan teknisi lapangan menggunakan keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan. Planner dan teknisi bekerja sama dalam pekerjaan berulang untuk mengembangkan prosedur dan daftar periksa yang lebih baik. Artinya pada planning prinsip kelima ini, planner mengenal kemampuan atau skills dari masing-masing craft, sehingga dalam melakukan perencanaan, planner dapat melakukan perencanaan yang sifatnya minimum, sehingga untuk detailnya diserahkan kepada tenaga lapangan. Jadi yang ingin dibuat adalah planner membuat semua perencanaan pekerjaan dengan tingkat detail minimum ke dalam rencana kerja. Kepatuhan yang ketat terhadap rencana kerja yang dibuat oleh planner tidak selalu diperlukan oleh teknisi selama umpan balik diterima planner pada saat penyelesaian pekerjaan. Pilihan yang dihadapi planner mengenai prinsip atau membuat rencana kerja yang sangat rinci untuk craft atau tenaga lapangan dengan keterampilan minimal, atau membuat rencana kerja yang kurang rinci untuk tenaga kerja lapangan yang sangat terlatih. Di sini ada pilihan planner, apakah dia akan membuat rencana yang sangat rinci atau
minimum. Planner dapat membantu menjaga produktivitas dengan memonitor pelaksanaan pekerjaan untuk melihat adanya potensi penundaan dan penjadwalan pekerjaan. Untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, planner perlu merencanakan sebagian besar pekerjaan pabrik. Dengan strategi, planner melakukan 100% perencanaan terhadap seluruh pekerjaan pemeliharaan dan membuat rencana detail hanya untuk yang 20% jam kerja. Planning principle yang keenam adalah measure performance with work sampling dalam bentuk range time. Range time adalah ukuran utama efisiensi tenaga kerja dan efektivitas planning dan scheduling. Range time adalah proporsi waktu yang tersedia untuk bekerja di mana teknisi lapangan tidak dapat ditahan dari bekerja secara produktif di lokasi kerja. Dengan penundaan seperti menunggu penugasan, izin, suku cadang, dan lainnya. Pekerjaan yang direncanakan sebelum penugasan mengurangi penundaan yang tidak perlu, selama pekerjaan dan pekerjaan dijadwalkan mengurangi penundaan antar pekerjaan. Artinya, untuk mengukur efisiensi dari tenaga kerja dan efektivitas dari planning scheduling kita lakukan dengan range time dengan work sampling. Range time mengukur berapa banyak waktu yang sebenarnya dihabiskan oleh staf teknisi di lokasi kerja. Tujuan utama dari perencanaan adalah membantu menempatkan setiap teknisi langsung berada di alat yang akan diperbaiki tanpa harus kehilangan waktu akibat dari bepergian untuk mempersiapkan segala sesuatunya atau menunggu suku cadang yang di dalam perjalanan. Ukur kinerja perencanaan dengan analisis delay keterlambatan dengan sampling pekerjaan. Jadi pada prinsipnya yang prinsip 6 ini adalah bagaimana mengukur efisiensi dari tenaga kerja dan efektivitas dari planning scheduling. Proaktif dan reaktif maintenance. Bagaimana perencanaan pemeliharaan menangani perencanaan penjadwalan planning scheduling untuk pekerjaan reaktif. Pada saat dilakukan perbaikan, setelah sesuatu aset itu gagal, perencanaan atau planner tidak terlibat dan menyerahkan seluruh masalahnya kepada pengawas lapangan. Perencanaan harus memperlakukan semua pekerjaan sama, artinya seluruh pekerjaan yang diberikan planning dengan pengawasan yang sama dari planner. Perencanaan untuk terlibat dalam semua pekerjaan, tetapi memperlakukan pekerjaan reaktif berbeda dengan pekerjaan proaktif. Jadi apabila pekerjaan reaktif sudah mulai dikerjakan, maka seluruh pelaksanaan pekerjaan berikut pengawasan diserahkan kepada pengawas lapangan atau supervisor. Demikian telah kita bahas mengenai 6 prinsip dari maintenance planning. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.